Aldenden, aldenden, kau kukiri, kami kukuban. Assalamualaikum, lo kami jurah, si kenang sawah, no gayun, murum lagu. Di antara kekayaan budaya Nusantara, tersimpan sebuah permata dari Aceh. Tari Guel. Lebih dari sekedar pertunjukan, Guel adalah manifestasi spiritual, simbol keanggunan, dan cerminan identitas masyarakat Gayo. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana sebuah tradisi bisa bertahan menghadapi gempuran modernisasi? Bagaimana sebuah tarian bisa menjadi bahasa, sejarah, dan juga doa? Di tanah Gayo Aceh ada sebuah jawaban. Jawabannya adalah Tari Guel. Jadi ibu saya bilang, Tari Guel ini harga diri. Tari Guel ini marwah. Ketika ini kita tidak munculkan, ketika ini tidak kita lestarikan, maka siap-siap saja kita kehilangan identitas. Itu kata beliau. Apa itu Tari Guel? Ketukan, bunyian, nyaring, suara, dan sebagainya. Itu arti Guel. Ya, yang uniknya bahwa tari ini memang tarian yang kita bayangkan di dalam kepala kita, ini tarian, pertunjukan dan sebagainya. Pada sebenarnya ini amanat. Tari Guel, sejarahnya yang sejarah singkatnya bahwa Tari Guel ini menceritakan tentang mimpi. Mimpi Putri Sultan Aceh melihat gajah putih di dataran tinggi Gayo dan diantar ke Kutaraja atas permintaan Putri Sultan Aceh pada waktu itu. Setelah mimpi, si Putri Sultan Aceh ini kian mendapatkan gajah putih itu. Diantarlah, dipapahlah si gajah. Yang pertama harus bersih. Bersih hati, bersih jiwa, bersih pikiran. Bagaimana kita membujuk, merayu, agar dia bangkit, agar dia mau bangun. Kita mintalah dengan restu alam, restu bumi ini gitu kan, agar dia mau bangkit. Tabi mulo langit siku pejojong, maaf mulo bumi siku pejejak, seluas tapak asieras. Mantra. Apa artinya? Maaf pada langit yang kujunjung. Maaf kepada langit yang kita junjung. Bukan kita menyembah. Akan tetapi masa itu kan kita belum menganut agama ya, agama Muslim dan sebagainya. Kita masih lahir di tengah-tengah tradisi. Terus maaf kepada bumi yang kita pijak. Seluasnya dunia lah. Asieras. Apa rasieras nih? Satukan alam itu dengan pikiran kita, dengan jiwa kita. Bagaimana si gajah ini mau berdiri dia ketika kita ajak? Karena ini kita udah diberi amanat oleh mimpi dari Putri Sultan Aceh ya. Karena di sini tadi ketika dia mau bangkit, maka di situ ada harga diri kita. Bernilai kita di mata seseorang. Nah, jadi gajah ini ketika dia bangun berdiri, mau dia dipapah jalan. Tarian Guel ini tidak dipentaskan di sembarang tempat. Akan tetapi tarian ini lebih sakral untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Seiring waktu dengan perkembangan zaman, maka tari ini dikembangkanlah. Tapi tidak dengan meninggalkan unsur
keasliannya. Kita lihat sekarang di tempat-tempat pesta-pesta lah, bisa kita lihat pesta penyambutan perkawinan pernikahan, tamu A, tamu B, tamu C, udah banyak sekarang kita bisa lihat itu tari guel. Pertanyaannya, itu tari guel apa tari Munalum? Semuanya sama aja sebenarnya. Akan tetapi yang membedakan tari guel dan tari Munalum itu adalah tari guel ini tidak bisa ditampilkan di sembarang tempat. Karena masyarakat Gayo menganggap bahwa tarian ini adalah tarian yang sakral. Kalau dalam perkembangan zaman hari ini di semua acara boleh. Dengan perkembangan zaman sekarang ini, karena memang kalau terus kita mengikut keaslian daripada tari guel itu masih ada yang aslinya. Masih ada, itu acara-acara tertentu juga ada tampil yang asli gitu. Tapi seperti acara Munik Nireje, contoh bupati setelah dilantik, beliau diangkat dari rumahnya, dibawa ke istana lah begitu kan. Di istana mereka disambut dengan tarian guel. Maknanya apa? Pesannya apa? Agar bupati ini benar dalam memimpin. Benar dalam memimpin, memiliki nilai keberanian, memiliki nilai kejujuran. Kenapa tidak boleh perempuan? Karena di Gayo itu ada namanya sumang. Sumang ini seperti famali. Famali untuk dilihat, famali untuk duduk, famali untuk berjalan dan sebagainya. Ketika perempuan yang menari itu kesannya seperti apa gitu. Nah, mungkin di dalam tari guel ini tidak dibenarkan ditarikan oleh perempuan. Karena terdapat nilai norma-norma yang tidak baik. Kenapa harus laki-laki juga? Karena di situ terdapat nilai keberanian. Penarinya cukup dua saja. Ketika dia sudah dalam bentuk tari, penarinya hanya dua. Yang satu sebagai simbol gajah, yang kedua si sengeda. Jadi perannya ini dimainkan oleh dua peran, satu sengeda, satu si gajah. Tari guel itu ditarikan pada tanggal 3 Maret 1516. 1516 sebelum Masehi. Nah, itu hanya tarian pertama kali ditampilkan. Jauh berarti sebelum itu bahwa tari guel itu sudah tumbuh, sudah hidup dia di tengah-tengah masyarakat Gayo. Kalau ini tidak dilestarikan, maka kita hilang sejarah. Kalau udah hilang sejarah, maka nggak ada artinya kita lagi. Kalau kita bilang identitas kita pun nggak percaya orang. KTP hilang, nggak ada lagi. Nggak percaya lagi orang sama kita. Begitulah pentingnya. Ini harus dilestarikan. Bukan hanya dilestarikan. Ini tetap harus dipelajari dari akar-akarnya sampai harus dipelajari. Saya sering nangis ketika orang, udah tuh ngapain kau nari, pakai perempuan. Saya sering tuh Kak, kalau mau bahas guel ini sering saya nangis gitu kan, karena hari ini saya pribadi tumbuh, saya pribadi besar, saya sekolah, saya hidup lah. Orang nggak tahu sejauh apa tari guel itu membawa saya sampai saat ini. Maka ini menjadi tanggung jawab saya pribadi bahwa tari guel itu harus tetap tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Meskipun dia tidak di tengah-tengah masyarakat, setidaknya tari guel itu harus tetap tumbuh di dalam diri saya pribadi. Karena saya menganggap bukan ini sebagai penghambaan ya, tapi ini adalah nilai moral, nilai tanggung jawab yang diberikan oleh ibu saya, yang saya katakan di depan tadi bahwa saya sekolah dari situ Kak. Saya besar, saya makan dari situ.
Ya dengan hari ini, dengan kondisi sekarang kita bisa melihat dengan di era digitalisasi, era modern ya, kita bisa membuat sebuah tutorial di YouTube atau di bentuk flashdisk atau apalah yang namanya bentuknya digital lah. Dengan sekarang ini mudah kita akses semua. Nah hari ini tugas kita bersama bahwa bagaimana gerak per gerak ini nantinya kita akan buat sebagai bentuk daripada kepedulian kita terhadap generasi. Makanya saya berharap video tutorial ini yang disampaikan nanti oleh Universitas Tengku Umar, Kak Dara dan tim bisa menjadi langkah kecil sebagai kemajuan sebuah nilai seni hari ini, besok, dan yang akan datang. Tari Guel ini adalah bukan hanya sekedar tarian, tapi adalah pesan moral bagaimana kita menjaga, melindungi, dan terus hidup bisa berdampingan dengan alam, hidup bisa berdampingan dengan segala ciptaan Tuhan. Kita harus merawatnya. Tugas kita bersama adalah terus bergerak, terus melangkah, terus berkarya agar kebudayaan terjaga, lingkungan terjaga, negara kita maju, negara kita berkembang. Itu. Kalau kami rasakan begini, kenapa kami harus hidup di tengah-tengah konflik? Bukan hanya konflik bersenjata, konflik dan sebagainya, tapi hari ini kami sebagai masyarakat Aceh dan masyarakat Gayo, kami terus di dalam konflik. Antara hari ini kita sudah sama-sama tahu bahwa konflik gajah dan manusia itu sedang berlangsung. Sudah 8 tahun berlangsung konflik gajah. Penyelesaiannya bagaimana? Salah satu langkah kecil kita untuk menyelesaikan konflik ini adalah dengan mengajari sejarah yang pernah kita ketahui kepada adik-adik, kepada generasi yang akan datang, bahwa di dalam tarian ini ada pesan moral bagaimana kita menjaga lingkungan dan hidup dengan alam itu secara berdampingan. Itu dia. Apa itu Tari Guel? Tari Guel itu siapa? Tari Guel itu kita. Tari Guel itu kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan babakan daripada Tari Guel, mulai dari awal namanya, maknanya apa. Kita akan melakukannya untuk agar adik-adik bisa mengikuti, bisa latihan, dan bisa tampil lah nanti pada suatu saat. Jadi di dalam tarian Guel ini ada namanya Dahpapan. Dahpapan si Sengeda melakukan gerakannya itu membelakangi penonton seperti ini. Di sini nanti ada syair, ada teriakan yang Abang katakan tadi, ada teriakan ya di posisi ini. Dan posisi kakinya seperti ini. Kaki kanan diangkat sebelah. Kenapa seperti itu? Ini melambangkan belayan gajah dan ini kaki gajah. Dan kita akan melakukan dahpapan. Dahpapan itu seperti ini. Dikembangkan sekali. Setelah itu itu namanya masih dahpapan, putar tali. Barulah melakukan gerakan selanjutnya, salam semah. Nah, di dalam salam semah ini, kenapa dikatakan salam semah? Kalau untuk pertunjukan kita harus memberikan rasa hormat kepada para penonton,
para tamu undangan dan sebagainya. Jadi di dalam babakan pertama, di dalam babakan ras nanti ada tercampur di situ sining lintah, tuk, sarik, surak, geleduk di dalam gerakan ras. Ras itu seperti ini, menari seperti kakinya seperti kuda berlari ke kiri, ke kanan, memutar badan ini. Terus ada semer kalang. Semer kalang itu seperti ini, kaki tanpa berhenti. Setelah itu kita melakukan salam semah. Salam semahnya itu seperti ini. Seperti ini. Boleh kaki kanan yang diangkat, boleh kaki kiri. Tergantung nyamannya seperti apa. Habis itu ada namanya tuk, sarik, surak, geleduk, syair ya. Syairnya itu si Sengeda mencari si gajah keliling di belantara hutan dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Tabi mula langit siku, pejojong seringkel payung. Maaf mula bumi siku jejak seluas tapak. Irasi iras asie iras Herasie, heras, asie. Setelah itu berlari lagi, ada namanya putar tali. Putar tali, si Sengeda mencari kembali si gajah. Kemana si gajah itu sampai bertemu. Itu di babakan ras. Yang mana yang dibilang ada sining lintah? Sining lintah itu setelah kita berlari, sebelum melakukan syair dan sebagainya, ada sining lintah. Yang mana sining lintah? Ininya tetap digunakan kainnya, tangannya ke belakang seperti ini. Ini tangannya seperti ini. Ini, dan melakukannya seperti ini. Kaki berganti seperti ini. Kaki kanan, bahu kanan. Kaki kiri, bahu kiri. Bergantian terus dan seterusnya. Nih. Boleh dibuat 1x8, bisa dibuat 1x6, bisa buat 1x4 atau 1x3, terserah, itu disesuaikan saja. Terus habis itu ada namanya munatap di babakan kedua. Nah, di babakan kedua ini yang menarik karena kenapa? Si Sengeda itu di posisi babakan munatap ini yang paling lelah sebagai penari guel. Karena kenapa? Di sini di posisi ini dia membujuk, merayu si gajah agar dia mau bangkit, mau dia berdiri, agar dipapah, agar dia mau diantar ke Kutaraja. Contohnya seperti ini, gerakan munatap. Bahu ini, bahunya seperti ini, tangannya sejajar dengan di atas pusat sedikit, seperti ini. Dan di dalam penari guel, jari-jari tidak boleh kembang seperti ini. Habis itu harus rapat seperti ini dan kakinya seperti ini. Kita coba seperti ini. Ini bisa 1x8, bisa 1x6. Melakukannya bisa jadi atas bawah gini, bisa seperti ini ke belakang. Akan tetapi hati-hati sekali menggunakan gerakan ini karena kenapa? Agar tidak terdapat kata sumang
sumang famali untuk dilihat bagi seorang perempuan dan famali dilihat untuk seorang laki-laki. Karena kita belum bisa memastikan penonton itu semuanya anak-anak atau semuanya dewasa. Makanya kita harus hati-hati mengambil gerakannya. Kalau gerakan seperti ini, maka dada secara otomatis tidak bergerak. Kalau coli berputar seperti ini, diputar seperti ini, maka dada, apalagi bagi perempuan, mohon maaf, akan terlihat seperti kurang enak. Jadi, gerakan ini munatap namanya. Ini namanya jentik kedidi. Jentik kedidi. Ini apa maknanya? Kenapa seperti itu? Ini melambangkan simbol daripada telinga gajah. Telinga gajah itu ini. Terus dilakukan sebanyak 3 kali. 1 kali tangan kanan, 1 kali tangan kiri, dan yang ketiga disambut dengan 3 tangan. 2 tangan. Kita coba. Terang, 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 keterang, 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 tul. Jadi di dalam gerakan guel ini, kenapa seperti itu gerakannya dan apa yang harus diikuti? Bagaimana ketukan daripada musik guel itu, maka ketukan itu yang menjadi acuan kita bergerak. Itu dilakukan 2 tangan. Selanjutnya dilakukan dengan sebelah tangan kanan. Terang, keterang, keterang, terang, 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 terang. Ini harus sejajar ubun-ubun kepala. Terang, kecereng, tul. Kenapa tul? Suara gong menjadi penutup di dalam gerakan ataupun di dalam musik instrumen daripada tari guel itu sendiri. Dan itu dilakukan bergantian, 2 tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kirinya sama halnya seperti tangan kanan. Cerang, 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 cereng, cerang, cerang, cereng, cerang, 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 cereng, 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 kecerang, kecereng, kecerang, kecereng, tul. Kenapa tangan kiri dilakukan di bawah, tidak bisa di atas kepala? Karena di situ terdapat adab. Tangan kiri tidak boleh di atas kepala. Makanya tangan kanan tadi di atas kepala. Itu di babakan dep. Terlihat simple, akan tetapi makna di dalam tari guel ini, cerita sejarah daripada tari guel itu sendiri terdapat di dalam babakan munatap. Kenapa dibilang di dalam babakan munatap ini? Karena di situ kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya. Bagaimana tadi yang kita sampaikan? Tabi, maaf pada langit, maaf kepada bumi yang kita pijak. Agar si gajah ini mau bangkit. Nah, selanjutnya setelah dia bangkit, ada namanya dep di babakan dep. Apa yang dikatakan dengan babakan dep? Maknanya adalah si sengeda senang, gembira, puas karena posisi si gajah sudah bangkit. Si sengeda mengajaklah si gajah ini menari sebelum diantar ke Kutaraja. Contohnya seperti ini. Babak dep, tangannya minimal seperti ini, sejajar bahu, di atas sedikit. Seperti kita berdoa ya. Jauh beda seperti itulah. Terus kakinya ceram, sejajar, keceram, cerim. Tidak seperti ini. Tapi sejajar kanan, kiri, tutup. Dengan gerakan kaki berdiri. Contohnya seperti ini. Ceram, ceram, bahu selalu identik dengan bahu di dalam tari guel. Kenapa harus ada bahu? Karena ini melambangkan
mohon maaf, telinga gajah. Sama halnya tadi seperti gerakan munatap, ini melambangkan bagaimana belalaian gajah itu bergerak. Jadi di gerakan dep, ketram, ketrang, kecering, tul, terang, kecering. Itu seperti itu. Seterusnya 4 kali, 2 kali kanan dan 2 kali ke kiri. Itu di dalam babakan dep. Maknanya adalah bagaimana si Sengeda bahagia, senang karena si gajah putih sudah mau berdiri. Selanjutnya ada namanya cincang nangka. Apa cincang nangka nih? Kegembiraan. Kegembiraan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten masyarakat Gayola, dengan si gajah ini sudah mau diantar. Maka berdirilah si gajah ini, menarilah si gajah ini dengan gerakan cincang nangka. Contohnya seperti apa? Di, pung, di. Ini menarinya sebenarnya bebas, akan tetapi dia lebih berirama, mengikuti irama musik, mengikuti alunan lagu, mengikuti gerak badan, gembira, dan tidak boleh lemah gemulai. Kenapa tidak boleh lemah gemulai? Karena di dalam tari guel tidak terdapat gerakan yang sedikit sumang yang saya katakan tadi, tidak boleh terlalu mentel. Yang mana gerakan cincang nangka? Dik pong dik 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 pong dik 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 pong dik 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 pong dik 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 dik. Ini si Sengeda mengajak si gajah itu untuk menari. Itu hitungannya terserah. Boleh 2 kali 8, boleh 3 kali 8, boleh 1 kali 8, boleh 1 kali 6. Selanjutnya, di dalam gerakan guel ini ditutup dengan ketibung. Yang mana ketibung? Sebelum saya lanjut ke ketibung, di dalam cincang nangka tadi seperti ini. Tangannya harus membuka, boleh di atas kepala seperti ini menarinya bebas. Ini menarinya bebas, akan tetapi tetap harus menggunakan bahu. Ini. Nah, diiringilah dengan didong. Itu. Terus ditutup dengan babakan ketibung. Maknanya apa di dalam gerakan ketibung ini? Si gajah ini dipapahi, dibimbing di dalam perjalanan agar dia tidak lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, dan diserahkanlah kepada Sultan bahwa hadiah yang beliau minta telah sampai di kediaman beliau di Kutaraja. Gerakannya seperti ini di dalam gerakan ketibung. Salam semah, tadi di awal kita buka dengan salam semah, ditutup kembali dengan salam semah. Contoh seperti ini. Gerakan ketibung. Cik 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 pung. Buang. Cik cik pung. Cik 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 pung. Nah, gerakannya seperti apa? Kaki kiri duluan pertama. Cik cik cik. 3 kali ketukan. Naik. 1, 2, 3, maju. Cik 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 pung. Cik cik cik. Begitu terus selanjutnya sampai pada akhirnya si gajah itu mengikuti jalan si Sengeda. Saya ulang sekali lagi, gerakannya seperti ini. Pung, cik 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 pung, cik 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 pung, cik 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 pung. Setelah gajah berjalan, setelah gajah itu sudah melangkah, maka ditutup lagi dengan kain ulen-ulen, upuh ulen-ulen, untuk sebagai penutup bahwa gajah ini sudah diberikan, ditutup dengan salam semah, dikembangkan, putar tali, penari langsung keluar dari panggung.
Nah, jadi teman-temanku sekalian, saudara sekalian, sedikit tutorial daripada Tari Guel. Kami berharap bahwa tarian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tari ini harus terus kita lestarikan. Tari ini adalah amanat untuk kita semua, bagaimana kita menjaga lingkungan, menjaga alam, dan dapat hidup berdampingan. Sisanya, selebihnya, kepada adik-adik, ketika suka, ketika senang dengan tarian ini, maka pelajarilah sampai ke akar-akarnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, situ dulu. Kepalanya naik. Karak ini sakit. Ini karak ini sakit. Oke, coba menatap. Keterang, iya. Terang, naik tangannya, naik. Terang, ketereng, tuh, udah ya. Terang, ketereng, bahunya ya, bahu. Terang, jangan angkat. Dah dapat kah? Lanjut. Tuh. Oh, ya denyo. Didong. Bung. Godon, bahu.